Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah bisa bermuwajahah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla anugerahkan barakah. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih. Beliau sampaikan farhatani lis-shaim. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang puasa. Mau puasa wajib, mau puasa sunnah, pokoknya puasa. Ini namanya dalil umum, Mbak. Dalil umum itu ya harus difahami umum. Jadi kalau Nabi bilang farhatan yang lis-shaim, ada dua kebahagiaan bagi orang yang puasa. Puasa apa? Ya puasa apa saja, yang penting judulnya puasa, mau wajib mau sunnah. Karena tidak dijelaskan oleh Nabi wajib atau sunnah. Jadi lafaz umum ya pahami umum, itu kesimpulannya. Jangan sampai kalimat umum atau lafaz umum dipahami khusus, atau sebaliknya makna khusus dipahami umum. Jangan kebolak-kebalik cara berpikirnya, umum ya pahami umum. Dalam kaidah usul fikih ada kalimat ini, al-umum atau al-mutlaqu yabqa ala itlaqihi, al-umum yabqa ala umumihi. Umum itu ya tetap dengan keumumannya, mutlak itu tetap dengan kemutlakannya. Jadi memahaminya jangan ribet. Kalau tidak dijelaskan secara spesifik ya umum sudah itu. Kalau dibahas secara spesifik oleh Nabi berarti khusus. Kata Nabi, farhatan lis-shaim, ada dua kebahagiaan bagi orang yang puasa. Pertama, saat ia buka puasa. Para ulama beda pendapat, buka puasa itu dipahami buka puasa saat maghrib. Dan ini juga sah-sah saja, karena orang kalau sudah maghrib happy. Di kampung saya kalau bulan Ramadan itu di Cianjur, yang paling ditunggu itu ya azan maghrib. Di Cianjur tapi itu. Di sini juga. Jadi nungguin azan maghrib itu happy, Pak, seneng banget. Sampai 5:30 gitu, kalau azan pagi jam 6 tuh 5:30 udah keliling nyari takjil. Jam 6 kurang 10 sudah jajarin takjil di meja makan. Risol, bakwan, gorengan, tahu, lain-lain, udah senang lah Mas, senang lah. Sampai nyariin channel TV mana yang azannya duluan. Ternyata sama azannya. Ya happy lah. Itu mana yang pertama, bahagianya saat buka puasa. Yang kedua, mana berbuka itu ya Idul Fitri. Saya rasa di bulan Idul Fitri ya rata-rata happy lah. Walaupun ada beban harus bikin kue, harus masak opor, nyiapin angpau, tapi bawaannya happy. Ya. Kalimat tabinya begitu. Kita yakini saja bahwa farhatan lis-shaim salah satunya saat buka puasa, entah itu buka pas maghrib atau buka saat Idul Fitri. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini loncat, saya logikanya agak loncat, Pak, karena jauh banget Nabi menyandingkan dua kebahagiaan ini. Gitu. Satu kebahagiaan saat berbuka, yang kedua kebahagiaan saat ketemu dengan Allah. Karena sangat super spiritual itu, Pak. Kok larinya langsung ke ketemu Allah gitu. Padahal dari urusan buka puasa itu. Dari ketemu Allah, dari buka puasa sampai kepada ketemu dengan Allah, kan agak jauh banget ini cara Nabi menjelaskan tentang keutamaan puasa. Sampai kata Nabi, orang puasa itu kalau ketemu Allah happy, Pak. Ini penjelasan Nabinya. Orang puasa kalau ketemu Allah nanti di akhirat bawaannya happy. Bapak puasa kan? Pak puasa, Pak? Happy.
Ketemu Allah tuh pasti happy. Yang ngomong siapa barusan? Saya, Pak. Yang ngomong saya. Tapi ngutip dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketemu Allah itu bawaannya happy. Selesai, Pak, di situ sudah. Percaya dengan hadis ini bahwa ketemu dengan Allah itu bagi orang yang puasa bawaannya happy. Maka logikanya nih, Pak, bagi orang yang rajin puasa, benar puasanya, kematian itu malah menyenangkan. Karena itu salah satu cara atau mungkin satu-satunya cara agar kita bisa ketemu dengan Allah. Walaupun nanti endingnya kiamat dulu gitu. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka bertemu dengan Allah menjadi hal yang sangat prinsipil dalam kurung bagi orang-orang yang puasa. Jadi idealnya nanti malah gini, Pak. Puasa itu sudah nggak lagi ngomongin berkurangnya dosa. Puasa itu tidak lagi ngomongin banyaknya pahala. Puasa itu tidak lagi ngomongin banyaknya amal soleh. Puasa itu lagi ngomongin ketemu dengan Allah tapi happy itu, Pak. Bukan lagi sekedar ngomongin nanti tunjangan, angpau, apalagi THR, nggak di situ lagi, Pak, mainannya. Puasa itu bagaimana caranya agar puasa bisa menggaransi pelakunya ketemu dengan Allah dalam keadaan happy, Pak. Harusnya puasa di situ core-nya, Pak. Jadi orang kalau rajin puasa, selesai, Pak, nih, ketemu Allah happy nih. Nah, bagaimana menggaransikan itu? Puasa yang seperti apa, modelnya kayak gimana, prakteknya seperti apa, yang puasa itu mampu menggaransi pertemuan dengan Allah dalam keadaan yang paling menyenangkan. Hadirin khatimah rahimakumullah, untuk menjawab bagaimana caranya, puasa yang seperti apa, maka kita akan berkaca pada dua ayat dulu. Surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 89, dan surat As-Saffat surat ke-37 ayat 84. Dua ayat ini, Pak. Di Asy-Syu'ara nih. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang mendatangi Allah adalah orang yang hatinya paling bersih, Pak. Ulang, Pak. Orang ketemu dengan Allah itu salah satu syaratnya hatinya harus bersih. Satu. Yang kedua, Pak, di surat As-Saffat, idja'a rabbahu biqalbin salim, dan ingatlah ketika dia mendatangi Tuhannya dalam keadaan kolbu yang bersih. Jadi kalau kita ingin ketemu dengan Allah, syarat pertamanya adalah kolbunnya harus bersih. Baru ketemu Allah, Pak. Kalau masih kotor-kotor, masih banyak noktah hitamnya, nggak bisa, Pak. Ketemu dengan Allah nggak menyenangkan, deg-degan, gemeteran. Sebagaimana ungkapan dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat ke-49. Ada kalimat begini. Ada orangnya. Wa taral mujrimina musyfiqina. Orang-orang jahat melihat Allah Azza wa Jalla dengan penuh ketakutan. Matanya nggak bisa lihat, Pak, tapi penuh dengan ketakutan. Sampai akhirnya mereka dibukakan kitab. Kemudian kitab itu setelah dibuka, orang ini ngomong, "Mali hadzal kitab." Kitab apa nih? La yughadiru saghiratan, tidak menyisakan dosa kecil, wala kabiratan, dan dosa besar, illa ahsaha, kecuali semuanya tercatat, terhitung di dalam kitab tersebut. Orang, Pak, yang punya dosa, hatinya tidak bersih, itu temu dengan Allah deg-degan, penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Nah, orang yang ketemu dengan Allah happy, Pak, hatinya bersih, clean, nggak ada dengki, nggak ada hasad, nggak ada ujub, nggak ada tamak, nggak ada riya, nggak ada sum'ah, clean, Pak. Baru bisa ketemu dengan Allah dalam keadaan happy. Terus hubungannya apa dengan puasa? Hati bersih, ketemu Allah. Hubungannya di mana? Hubungannya adalah puasa yang kita kerjakan, bagaimana caranya agar bisa membersihkan kolbu. Gimana caranya puasanya biar bersih kolbunya? Jangan sampai puasanya lewat,
Sudah berlalu puasanya, datang Syawalnya, hati tidak kunjung bersih. Terus ngapain di Ramadan? Udah puasa, lapar-lapar, udah puasa, nahan haus segala macam, sudah sodakoh, taraweh, zakat, tapi hati belum juga bersih. Terus mau ngapain? Mau ngapain? Maka wajar kalau Nabi bilang rubba lisa'ib, banyak loh orang puasa laisa lahu min siyami, tapi tidak tersisa dari puasanya kecuali lapar dan haus, ilal ju' wal atas. Mau ngapain, Pak? Sampai Nabi menyampaikan lagi, Pak, malam yada' qaula zur wal amala bih. Jika ada orang puasa tapi tidak mampu meninggalkan ucapan zur itu ucapan kotor, ucapan yang mengandung permusuhan, Pak. Zur namanya. Sia-sia, kotor, mengundang atau mengandung permusuhan. Wal amala bih, terus diamalin tuh omongannya. Bohongnya diamalin, ngomong permusuhannya diamalin, bikin rusuhnya diamalin, gitu. Zur namanya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak punya hajat dengan puasanya. Lah kalau nggak punya hajat ngapain puasa? Gitu. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, ini bukan jadi dalil oh kalau gitu nggak usah puasa, nggak gitu juga maksudnya. Tetap puasa itu. Cuman poin saya itu pertanyaan yang kemudian menahok gitu supaya kita berpikir, ya harusnya kan puasa itu punya dampak hati bersih. Kalau hati sudah bersih, punya hak untuk ketemu dengan Allah gitu loh, Pak. Maka Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, terlepas tokoh ini kemudian banyak yang tidak disukai oleh orang-orang, dan saya heran, Pak, kenapa orang-orang nggak suka dengan Imam Ghazali gitu. Padahal ya Imam Ghazali, Imam Ibnu Taimiyah, ya sama-sama imam gitu, Pak. Sama-sama ulama, sama-sama tokoh yang sangat penting di dunia Islam. Kata Imam Ghazali, Pak, mengomentari persoalan ini, kata Imam Ghazali, puasa itu ada 3 level. Ini sering disampaikan oleh para ustadz ini. Level yang paling bawah, level awam. Siapa mereka? Yang puasanya nahan lapar, nahan haus, tok. Secara fikih sah. Tidak usah dikodok, tidak usah. Tidak perlu bayar fidyah, tidak perlu bayar fidyah. Sah puasanya, sah. Tapi suka marah-marah, sah puasanya. Tapi bohong, sah puasanya. Tapi korupsi, sah puasanya, Pak. Titik tuh. Yang kedua, Pak, kata Imam Ghazali, puasanya orang-orang khawas, orang-orang khusus. Nggak cuma nahan lapar, nahan haus, panca inderanya ikutan puasa. Mata dipuasain. Saking seringnya, Pak, mata dipuasain, bulan Ramadan banyakkan tidur, Pak. Puasa mulut. Puasa. Ngapain, Bang? Lagi puasa nih, mata. Merem. Pagi merem, siang merem, malam merem. Terus kapan meleknya? Hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Jadi panca indera ikutan puasa, Pak. Telinga, tangan, rasa, semuanya puasa. Ada orang gibah-gibah lewatin. Kenapa? Puasa, telinga saya dengar-dengar yang nggak bagus, yang nggak benar. Itu cara puasa panca indera, Pak. Ada tontonan nggak bagus, alihkan. Sayang puasa saya dari pagi sampai sore, masa gagal gara-gara lihat beginian? Palingan itu, Pak. Itu namanya puasa panca indera, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, khawasul khawas, puasanya orang-orang di atas khusus. Siapa mereka? Gak cuman panca indera, Pak, yang puasa, kolbunya ikutan puasa. Ini kelas berat, Pak. Makanya disebut khawasul khawas, hanya orang-orang khusus di atas khusus yang bisa melakukannya. Maka merekalah yang punya hak ketemu dengan Allah. Makanya Nabi bilang rubba lisaim laisa lahu min siyamihi wal min siyami ilal ju' wal atas, ya alamat-alamat susah ketemu Allah nih, Pak. Dalam keadaan happy. Malam yada qaula zur wal amala bi, ujung-ujungnya Allah tidak punya hajat dengan puasanya. Alamat gak ketemu Allah nih, Pak, dalam keadaan happy. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, maka perlu memastikan kolbu ini bersih. Jangan sampai, Pak, bulan Ramadan jadi ajang ngotorin hati. Dah berhenti udah itu. Apa sih pentingnya, apa sih perlunya ngotorin hati gitu dengan semua penyakit-penyakitnya, mau ujub, mau marah, mau apapun itu, Pak. Udah nggak penting lagi ngotorin hati ini sekarang ini.
Sampai Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ngingetin, nih cara kita bersihin kolbu Pak. Kalau kita dipancing marah, kata Nabi kan bilang ini shaim, kita sedang puasa. Saya tanya dulu Pak, saat saya diganggu nih, misal saya diganggu orang lagi puasa, terus saya ngomong ini shaim, mengamalkan sunnah Nabi Pak, mengamalkan hadis Nabi. Pertanyaannya, kalimat ini shaim atau saya lagi puasa itu buat ngingetin yang gangguin saya atau buat ngingetin saya Pak? Ngingetin yang ganggu atau ngingetin yang diganggu? Ngingetin yang diganggu. Karena kalau ngingetin yang ganggu, kata yang ganggu, bang saya lagi puasa, bodo amat, lu puasa kayak lu kagak kayak bilang-bilang gue kan mau ganggu. Kan yang gangguin gitu Pak, ngapain sih ngurusin puasa ente gitu. Saat kita diganggu Pak, dan kita sedang puasa, kan emosi naik nih, naik Pak emosi. Saya pastikan naik Pak emosi. Bapak berani nggak berani urusan nanti, naik emosi. Ketika emosi sudah naik, maka Nabi ingetin ini, lagi puasa. Lagi puasa ini gitu loh Pak. Supaya tidak jadi emosi. Bukan kemudian jadi ngingetin yang gangguin, ngapain ngingetin yang gangguin Pak? Kita lagi naik motor Pak, siang-siang panas-panas ya Allah, mana barusan lihat orang lagi minum es kelapa. Padahal kita lagi puasa. Kan keselnya banget itu Pak, disenggol motor Pak, disenggol motor pecah spion. Kan kita pengen emosi nih, mana spion mahal lagi nih, udah mau emosi nih Pak. Diingetin sama Nabi, ini saya lagi puasa bang, puasa, tahan gitu loh Pak. Makanya target puasa jadi orang yang bertakwa Pak. Kita kalau cek takwa Pak dalam surat Ali Imran ayat 134, salah satu karakter orang bertakwa, wal kaziminal ghaidha, menahan amarah. Jadi kalau orang puasa masih emosian, kepancing dengan gangguan orang, terus dia meluapkan kekesalannya, puasanya di mana? Puasanya di mana? Kan kita lagi pengen bersihin hati. Biar kenapa kok bersihin hati? Biar ketemu dengan Allah dalam keadaan paling menyenangkan. Izja'a rabbahu biqalbin salim. Kita pengen kayak gitu, pengen salim. Puasanya yang benar, tahan emosinya, self control bahasanya Pak. Bahkan nggak cuma urusan emosi Pak, urusan syahwat juga disuruhnya puasa. Kata Nabi gini Pak, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah. Anak-anak muda yang memang sudah siap nikah gitu Pak, secara biologis, nikah kenapa itu? Ngapain ditunda-tunda? Nikah dong. Tapi kalau belum sanggup nikah Pak, kan banyak alasan belum sanggup nikah. Uang punya, kerjaan ada, orang tua ngizinin, calon belum ada, kan ada juga begitu. Atau calon sudah ada, uang sudah ada, calon mertua kagak ngizinin. Bisa jadi begitu. Ada juga yang uang belum ada, calon mertua belum ada, calon belum ada, keinginan gede, ada juga begitu. Karena ini belum mampu Pak, belum sanggup. Berarti ini mimpinya besar Pak, mimpinya besar. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, kata Nabi kalau nggak sanggup juga nikah, kata Nabi boya pada puasa. Kalau nggak sanggup nikah ya dianjurkan untuk puasa. Kenapa? Puasa itu menekan syahwat. Puasa itu Pak menekan syahwat. Dijelaskan oleh Al-Quran Pak, surat Ali Imran 14 ya, surat Ali Imran ayat ke-14, apa saja syahwat yang harus ditekan oleh kita sebagai orang yang rajin puasa Pak. Itu di surat Ali Imran ayat ke-14, minimal itu yang ditahan. Kata Allah Azza wa Jalla, Zayyina linnasi hubbus syahwat. Manusia itu dikelilingi, dihiasi oleh syahwat. Apa saja item syahwatnya? Satu Pak, minan nisa, lawan jenis. Tidak hanya perempuan bagi laki-laki, laki-laki juga bagi perempuan. Bahkan mungkin sekarang ditambah Pak, sesama jenis. Ini juga jadi masalah ini. Hari ini jadi masalah Pak. Oh saya emang gak suka lawan jenis Ustaz. Sukanya sesama jenis bahaya juga, bahaya juga. Ini cerita nyata nih Pak. Saya kemarin ada konsultasi anak muda, suami istri lah itu. Jadi istrinya itu sudah nikah, suami istri ini sudah nikah 3 bulan. Tapi belum ngapa-ngapain, cuma ngobrol doang.
Akhirnya si istrinya dipulangkan ke rumah orang tuanya. Orang tuanya nanya kenapa dipulangkan. Ya singkat cerita, beliau tidak suka perempuan sebetulnya, menikah hanya gara-gara apa? Terjebak dengan omongan, terjebak dengan cara pandang orang, jadi terpaksa nikah. Padahal dia tidak suka tidak suka perempuan gitu, Pak. Jadi ngaco ini, bahaya ini, Pak. Ternyata yang begitu lumayan banyak, Pak, di Indonesia. Bahkan sudah berani bikin YouTube-nya dan lain-lain. Jadi syahwat, Pak, sama jenis samalah itu. Yang kedua, Pak, wal banin, keturunan anak, itu juga syahwat, Pak. Banyak orang yang kemudian melakukan kesalahan, melakukan dosa gara-gara mempertimbangkan keinginan atau kebahagiaan anaknya. Yang ketiga, Pak, wal qanatiril muqantarah, dan harta yang berlimpah yang kita punya. Apa saja item hartanya, Pak? Satu, minadzabi wal fiddah, emas dan perak. Itu syahwat, Pak. Ada yang suka koleksi emas di sini? Antam berapa, Mas, sekarang? Investasinya di emas sekarang, Pak. Kumpulin emas dan perak, Pak. Itu syahwat. Minadzabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Khail itu kuda. Di zaman Nabi ya, kuda itu sama dengan kendaraan. Berarti dalam konteks kita apa ya, kendaraan. Koleksi kendaraan itu syahwat. Yang keempat, wa khailil musawwamah wal an'am, hewan ternak. Ya aset lah itu. Bisnis. Wal khailil musawwamah wal hars, yang kelimanya adalah kebun, ladang, aset, properti, rumah. Itu juga bagian daripada syahwat. Disuruh puasa itu, Pak. Tahan gitu. Karena puasa itu artinya supaya kolbunya bersih. Coba masukin yang tadi syahwat disebutkan. Syahwat tadi dimasukin ke dalam kolbu, kotor sudah kolbunya. Boleh, Pak, mengumpulkan harta, silakan, tapi jangan dimasukin dalam kolbu. Kalau harta dimasukkan dalam kolbu, Pak, berapapun yang Bapak masukkan, kotor kolbu itu. Harta itu cukup di tangan, Pak, bukan di kolbu. Biar gampang dimasukin, biar gampang nyampe kolbu, Pak, susah keluarnya itu. Kayak masuk brankas, Pak. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, maka pentingnya untuk puasa sampai pada kualitas bersihnya kolbu. Ustaz, kalau kolbu sudah bersih bagaimana? Kalau kolbu sudah bersih bagaimana? Saya pastikan, Pak, jangankan sifat-sifat yang baik, jangankan karakter-karakter yang mulia, yang paling prinsipil, kalau kolbun sudah baik, iman itu tumbuh dan berkembang. Itu rumusnya. Kalau kolbun, Pak, kotor, iman tidak tumbuh dan berkembang. Nggak mau dia. Saya kasih tambahan dulu, Pak. Surat Asy-Syu'ara ayat 89, As-Saffat ayat 84. Dua ayat ini, Pak, cuman dua ayat kolbun salim dalam Al-Quran. Itu ngomongin satu orang. Dua ayat ini, Pak, sedang ngomongin satu orang. Jadi Allah sedang membahas satu orang dengan dua ayat ini. Dan dua ayat ini, Pak, cuman dua-duanya yang menyebutkan kolbun salim. Jadi orang yang Allah bahas ini orang yang memiliki kolbun salim, Pak. Kolbun paling salim, pemilik orang ini yang dibahas oleh Allah. Pertanyaannya siapa, Pak? Siapa? Illa man atallaha biqalbin salim. Siapa nih? In jaa'a rabbahu biqalbin salim. Siapa nih? Orangnya sama nih, Pak. Ada yang tahu, Pak? Ini hadiahnya haji nih, Pak, nih. Bagi yang mampu ya, berangkat. Bagi yang enggak usah. Ya, Pak. Hadirin khatimah rahimakumullah, yang dimaksud Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak, itu pemilik kolbun paling salim. Nggak ada yang lain, Pak. Nabi Muhammad. Nanti Nabi Muhammad mewariskan kepada putranya Ismail. Ismail mewariskan kepada keturunannya Kinanah. Kinanah mewariskan kepada Quraisy. Quraisy mewariskan kepada Hashim. Hashim mewariskan kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib diwariskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kebersihan kolbu semua.
Orang-orang yang tadi saya sebutkan, Pak, dari mulai Ibrahim, Ismail, Kinanah, Quraisy, Hashim, Abdul Muthalib, dan Muhammad adalah orang-orang yang paling bersih kalbunya di muka bumi ini. Jadi kualitas mereka bukan kaleng-kaleng nih, Pak. Kalbunya paling bersih. Kalau kalbun paling bersih, Pak, terus apa tadi urusannya? Untungnya imannya tumbuh dan berkembang. Gambarannya, Pak, nanti surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Yang diomongin kolbun salim Nabi Ibrahim, yang punya gambaran iman tumbuh dan berkembang surat Ibrahim ayat 24 25. Dan ini tidak kebetulan. Ini enggak kebetulan. Bagaimana gambaran iman dalam surat Ibrahim ayat 24? Kata Allah Azza wa Jalla, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Iman itu, Pak, kalimat thayyibah la ilaha illallah itu seperti pohon yang kokoh. Asluha sabit, akarnya menghujam ke dasar tanah. Wa far'uha fis sama, dan ranting daun cabangnya menjulang ke atas langit. Pohon ini kokoh, Pak. Kalau kata orang Sunda bilang mah tegedag keanginan. Kuat dia. Bahkan ayat 25-nya tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Pohon ini menghasilkan buah yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya atas izin Allah. Iman itu, Pak, kalau kolbunnya sudah salim seperti Ibrahim alaihi salam, maka imannya tumbuh dan berkembang jadi pohon yang memberikan banyak buah bagi orang-orang di sekitarnya. Buah iman itu amal soleh. Itu kalau kolbunnya sudah salim, imannya tumbuh dan berkembang. Pasti, Pak. Ustaz, ada orang yang imannya sudah ada tapi kok tidak tumbuh dan berkembang. Kotor kolbunya. Karena kalau iman sudah kotor, Pak, kolbun itu, kalau kolbu sudah kotor, maaf, iman itu malas, Pak, masuk kolbu. Saya pastikan, Pak, iman akan malas masuk ke dalam kolbu kalau kolbunya masih kotor. Bukan iman yang kotor, kolbunya yang kotor. Bapak dikasih air mineral, Pak, air bening kayak gini, tapi gelasnya kotor, Pak. Gelasnya kotor, penuh dengan kotoran. Sebening apapun air yang dituangkan, Pak, kalau gelasnya kotor, orang mau minum nggak? Atau ganti deh, jam-jam. Airnya air jam-jam. Tapi gelasnya kotor, mau minum nggak? Ya, ada teh kucing lah satu misalkan. Misalnya, di kacanya tuh ada gelasnya kotor, Pak. Ini airnya air zam-zam, ini mani asli zam-zam misalkan itu. Kira-kira mau minum? Persoalannya bukan air zam-zamnya, Pak. Ini gelasnya kotor, kan? Bener, zam-zamnya mas saya juga suka. Orang susah ngambilnya harus ke Mekah. Tapi gelasnya itu saja itu. Kolbun itu, Pak, kalau kotor iman ogah masuk. Makanya di surat Al-Hujurat, Pak, surat ke-49 ayat ke-14, ada Arab Baduy datang ke Nabi. Arab ini ngomong, qalatil a'rab. Ada Arab datang ke Nabi. Kata orang Arab, amanna. Rasul, saya sudah iman dong. Kata Nabi, Pak, sallallahu alaihi wasallam, wala taqulu amanna. Jangan suka ngomong saya sudah iman. Ente cocoknya ngomong aslamna, saya sudah Islam. Belum pantas ngomong saya sudah iman. Ente baru sudah Islam. Kenapa orang ini oleh Nabi dihukumi belum pantas bilang amanah, tapi cocoknya bilang aslamna? Lanjutan kalimatnya, Pak. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena imannya belum masuk dalam kolbu. Kolbunya masih berantakan, masih terlalu banyak semak belukar, masih terlalu banyak kotoran, Pak. Kata iman, ogah saya mah kotor kolbunya. Maka, Pak, kalau orang imannya tidak mau masuk kolbun, kolbunya kurang punya nilai-nilai iman, Pak, itu nggak usah digoda pakai setan jenderalnya, kopranya lewat, Pak, itu. Nggak usah turun jenderal sama kopral, setan aja lewat, Pak. Saya kasih contoh, Pak, nih, kalau kurang iman, Pak. Ada orang naik motor, Pak. Lihat warteg ada gordengnya.
Timbang warteg Pak, ada gordengnya, itu motor belok sendiri Pak. Padahal lagi bulan puasa. Belok Pak motornya saat itu. Padahal tuh warteg Pak nggak bikin pasang spanduk misalkan diskon bagi yang puasa asal makan jam 12 siang. Nggak ada tuh promo begitu. Atau buy one get two. Beli satu piring dapat 2 piring. Nggak ada promo begitu Pak. Timbang pakai gordeng godaannya, melipir tuh motor Pak. Kira-kira persoalannya lapar, nggak kuat, mau pingsan, atau kurang iman ini? Badannya keker Pak, makanya bawa motor. Tapi kok kemudian melipirnya ke warteg siang-siang, kurang iman, itu masalahnya Pak. Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, jadi Nabi SAW lihat orang Pak, jangankan masalahnya, imannya aja Nabi langsung lihat Pak. Ah, model-model begini mah Islam doang ini mah. Ah ini baru iman. Ini makanya ada orang ngomong amanah, dia mah gak usah ngomong amanah, aslamna bilangnya, kata Nabi. Mang kenapa ya Rasul? Imannya belum masuk. Jadi kalau belum masuk, belum tumbuh dan berkembang, kolbunya masih belum beres. Maka pertama kali yang harus kita lakukan, bersihkan kolbu, baru imannya masuk Pak. Nah cara bersihkan kolbu, suruh puasa. Maka puasa betul-betul harus memastikan kolbunya bersih supaya imannya masuk. Kalau imannya sudah masuk Pak, jangankan amal soleh yang besar, amal soleh yang kecil Pak, amal soleh yang besar, yang susah pasti gampang dikerjakan kalau dia punya iman. Asal dia punya iman Pak, amal soleh sesulit apapun pasti gampang dikerjakan. Tapi kalau orang nggak punya iman Pak, amal soleh sesederhana apapun pasti susah dikerjakannya, berat Pak. Saya Pak ditegur sama guru saya masuk kamar mandi, keluar nggak wudhu Pak, nggak wudhu nih. Guru saya nanya, wudhu tuh itu saja. Manggilnya apa sih itu Bang? Ayaku tega-tegana jelema asup kamar mandi, keluar di kamar mandi itu boga wudhu. Asaku tega-tegana jelema. Indonesianya apa ya? Kok tega-teganya orang masuk kamar mandi, kok bisa-bisanya orang gitu lah, atau kok tega-teganya orang masuk kamar mandi, keluar kamar mandi nggak punya, kok tega-teganya? Padahal wudhu amal yang paling gampang, bukan paling, amal yang gampang Pak. Ada wudhu 3 jam? Nggak ada Pak. Ada wudhu harus keluar keringat banyak. Wudhu apa ketemu air, wudhu seger malah apa yang ada. Tapi kok orang tega-teganya ketemu air nggak wudhu setelah ketemu air gitu Pak. Padahal bisa wudhu gitu. Dan wudhu kan tidak harus 3 kali Pak. Kalau pengen cepat sekali-sekali wudhunya. Ngusap muka sekali, ngusap tangan sekali, ngusap kepala sekali, ngusap kaki sekali. Sah selesai Pak itu. Merotan selesai itu. Makanya kata guru saya, kok tega-tegaan aja. Ayahku tega-tegaan aja loh Mak. Asup kamar mandi, keluar tebak wudhu. Saya langsung kasih warning langsung. Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, jadi amal yang sebesar apapun kalau punya iman gampang Pak. Dan amal saleh sesederhana apapun kalau nggak punya iman susah, luar biasa. Bangun jam 2 itu susah, tapi bagi orang yang punya iman gampang saja, bangun aja. Jam 2 siang, jam 2 malam, jam 2 siang nggak ngaruh. Jam 2 malam Pak, bagi orang yang punya iman gampang aja, bangun aja Pak, wudhu aja, sholat aja gitu. Bagi yang punya iman gampang. Tapi yang susah mah ya Allah, melek sekalinya bangun Pak, matiin alarm kan. Habis mati alarm, tidur lah. Yang penting udah mati. Malah matiin alarm. Hadirin khatimah rahimakumullah, jadi kolbu kita harus bersih. Caranya dengan puasa. Puasa menggaransi kolbunya bersih, iman masuk, semuanya selesai. Hadirin khatimah rahimakumullah. Dan Mbak, kalau orang sudah punya kemampuan mengendalikan, tadi mengendalikan syahwat, mengendalikan emosi, self control namanya, dengan puasa, maka dia akan lebih besar peluangnya terhindar dari godaan setan. Kita sering dengar Pak, bulan Ramadan surga dibuka, neraka ditutup, setannya dibelenggu. Surga dibuka, neraka ditutup, setannya dibelenggu. Asumsi dan logikanya apa? Harusnya saat orang bulan Ramadan tidak ada orang melakukan maksiat karena setannya dibelenggu. Kira-kira kenapa ada orang di bulan Ramadan masih melakukan maksiat Pak?
Setannya kabur, lolos, atau gimana Pak? Kan kalimat hadisnya nih, surga dibuka nih pintunya, neraka ditutup pintunya, setan dibelenggu. Sehingga asumsinya bulan Ramadan soleh semua dong. Kan setannya dibelenggu, dikumpulin sama Allah, diikat semuanya gitu. Terus setannya pada diem. Kicep. manusianya bisa melakukan amal soleh Pak, tanpa ada godaan setan. Harusnya kan soleh semua. Persoalannya ternyata bulan Ramadan tetap aja ada orang yang nggak soleh. Itu kira-kira kenapa tuh Pak? Ini nggak ketangkep sama Allah gitu atau gimana? Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, para ulama Pak memberikan penjelasan, sengaja oleh Nabi pelaku bukain pintu surga, pelaku nutup pintu neraka, pelaku yang membelenggu setan tidak disebutkan karena memang pelakunya bisa jadi bukan Allah saja. Ada peran-peran yang lainnya. Jangan sampai dipahami hanya Allah saja gitu Pak. Karena memang Nabi tidak sebutkan pelakunya, tidak menyebutkan fa'ilnya kan. Pintu surga dibuka, sama siapa? Nggak disebutin. Pintu neraka ditutup, sama siapa? Nggak disebutin. Setan dibelenggu, juga nggak disebutin siapa pelakunya. Kenapa? Karena peluang pelakunya bisa jadi bukan hanya Allah saja, tapi banyak Pak. Saya kasih contoh Pak. Kata Imam Al-Mawardi, ini ulama keren nih Pak. Beliau punya buku, nama bukunya Adabud Dunya Waddin. Saya sarankan kalau Bapak mau baca nih sampai hatam di bulan Ramadan cocok nih Pak. Ngaji kitab Adabud Dunya Waddin karya Imam Al-Mawardi. Dia cuma bikin 5 bab dalam kitabnya. Bab yang pertama Pak, fokus ngomongin cuma 2 hal saja. Ini bukunya tebal Pak. Itu bab pertamanya saja, cuma ngomongin hal sederhana. Kata Imam Al-Mawardi di bab 1-nya, kata beliau, fadlul akli wa dhamul hawa. Fadlul akli wa dhamul hawa. Keutamaan akal dan kehinaan hawa. Keutamaan akal dan kehinaan hawa. Itu judul bukunya, judul bab pertama dalam kitab Adabud Dunya Waddin karya Imam Al-Mawardi. Saya baca nih Pak, kitab ini. Sebenarnya sederhana Pak, tapi menurut saya banyak data yang luar biasa. Kata Imam Al-Mawardi, manusia itu Pak, cuma terdiri dari 2 potensinya. Potensi akal, pemberian dari Allah, gift ini. Yang kedua, potensi hawa, sama-sama dari Allah Pak. Tapi dorongannya dorongan setan ini, hawa. Dorongannya dorongan setan lah. Maksudnya setan suka dengan hawa, gitu. Setan nggak suka dengan akal. Makanya akal ini menjadi dominan yang baik, kalau hawa dominasinya jelek atau negatif. Nanti rumusnya gini Pak, kalau akal mendominasi hawa dan mengendalikan hawa, maka imannya tumbuh dan berkembang. Godaan setan nggak bisa, mentok sudah. Kalau akal dominan mengendalikan hawa, setan tidak punya peran, akhirnya seperti setan itu terbelenggu. Jadi bukan beneran setannya dirantai Pak. Setannya tidak dirantai, setannya dibiarkan saja berkeliaran, tapi kalau orang sudah dominasi akal, mengendalikan hawa, dia sanggup menolak ajakan setan. Jadi setan tidak punya peluang dan kemampuan pada nongkrong. Bang, nggak godain orang bang, susah. Nanti begitu Pak tuh. Itu namanya membelenggu setan. Jadi setan tidak punya peranan. Kalau sebaliknya Pak, akal yang kalah, yang dominan malah hawa. Hawa dominan mengendalikan akal. Ini banyak nih Pak, misalkan dalam Al-Quran nih. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Wahai Muhammad, apakah kamu tidak melihat ada orang yang menjadikan hawanya itu sebagai Tuhannya? Menjadikan hawa sebagai Tuhan. Di Indonesia Pak, di kita nih, hawanya nggak sendirian Pak, ditambahin nafsu jadi hawa nafsu, padahal hawa doang itu. Nafsu itu cuma nisbat saja Pak. Yang jadi jelek itu hawanya doang. Hawa itu sudah jelek. Makanya kata Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kamu tahu nggak Muhammad, ada orang yang menjadikan hawa mereka sebagai Tuhannya. Kalau hawa dominan Pak, dominan hawa nih, kemudian akal itu menjadi kalah, dikendalikan oleh hawa, maka godaan setan sekecil apapun pasti kena. Pasti kena. Dia tidak mampu mengendalikan hawa. Maka dilatih dengan puasa. Puasa itu
salah satu cara pengendalian hawa, baik syahwat, baik emosi. Harapannya akal dominan, hawa ditekan, dikendalikan, godaan setan yang berkeliaran gagal total. Harapannya begitu. Kalau hawanya naik, akalnya ditekan, malah dikendalikan, setan tidak terbelenggu sekalipun ia di bulan Ramadan. Jadinya nggak aneh, Pak, kalau nanti banyak maksiat di bulan Ramadan. Kata setan, bang itu nggak digoda bang? Oh, udah member. Ini member. Nah, ini imam bukan member lagi. Emang kenapa? Dia mah setan beneran. Lebih setan dari kita. Bisa setan. Kata setan lebih setan dari kita, dia mah nggak usah digoda. Dia godain kita malah. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, kan banyak Pak yang lebih jahat dari setan tuh, Masya Allah ya. Saya kemarin tuh buka-buka file apa dunia itu yang si siapa Jeffrey Epstein ya, itu kan luar biasa Pak. Ternyata data-datanya mengerikan itu, sampai ketemu dengan elit global Pak, ketemu dengan tokoh penting dari Uni Emirat Arab itu. Kalau Donald Trump udah jelas lah dia temenan bestinya. Tapi ala kulli hal sampai segitunya itu Pak. Dan itu di luar nalar Pak, anak kecil wah macam-macam di sebuah pulau Pak. Ngeri lah itu. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, maka Nabi SAW ingin Pak menegaskan, ayo puasa hari ini pastikan targetnya membersihkan kolbu sampai kita berhak dan layak bertemu dengan Allah dalam keadaan yang paling menyenangkan. Caranya Pak, salah satunya pastikan kita tidak terjebak dengan hal-hal yang ngotorin hati. Di Indonesia Pak, ada tradisi sebelum Ramadan suka maaf-maafan. Kenapa Ustadz maaf-maafan? Nanti muncul Pak, mana dalilnya? Nanti muncul, ini kan tidak dicontohkan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Sampai ada kalimat, laukana bihi khairan lasabaquna ilaih. Kalau ini baik, tentu sahabat pasti ngerjain. Faktanya nggak ada sahabat di Masjid Nabawi salam-salaman sambil baca salatullah salam misalnya itu. Jawabannya memang tidak ada Pak dalil secara teks baik Quran maupun hadis secara khusus. Ya ulang Pak. Tidak ada teks hadis dan Quran yang menjelaskan anjuran salam-salaman atau maaf-maafan sebelum bulan puasa. Secara khusus tidak ada dalil. Secara umum ada dalilnya. Saya tanya Pak, dianjurkan nggak saling memaafkan di antara kita? Oleh Quran dianjurkan? Oleh hadis dianjurkan? Beneran nih Pak? Ada anjurannya? Musafahah ada anjuran Pak, musafahah. Musafahah itu salaman Pak. Sampai dalam sebuah hadis ini Pak, kalau ada dua orang mukmin salaman maka berguguran dosa di antara keduanya. Salaman Pak menggugurkan dosa di antara keduanya. Hadisnya ada. Jadi dalil umum tentang maaf-maafan, dalil umum tentang salam-salaman ada Pak. Kalau ada ya sudah, nggak usah dipersoalkan, berarti boleh. Karena ini umum, maka prakteknya tidak ditentukan kapan, prakteknya tidak disebutkan bagaimana. Pokoknya maaf-maafan, salam-salaman, itu prinsipnya. Sekarang ada orang, Ustadz boleh nggak kalau salam-salaman maaf-maafannya di bulan Syawal? Boleh. Di bulan Muharram? Boleh. Di bulan Juni, April, Mei, Agustus? Boleh Pak. Karena tidak ada aturan yang harus mengikat tentang kapan salam-salaman, kapan maaf-maafan. Ustadz, Ramadan kan targetnya biar bersih dosa. Bener Pak. Kalau orang Ramadan masih punya dosa, berabe itu urusannya. Makanya ada hadis Pak, walaupun diperdebatkan kesohihannya, Nabi pernah bilang amin 3 kali. Sahabat nggak tahu ini amin buat apa. Nabi jelasin, kata Nabi, tadi Jibril doa, saya aminkan. Doa Jibril yang pertama, kata Jibril, celaka orang yang masuk bulan Ramadan, kelar beresin Ramadannya, tapi dosanya tidak berkurang. Celaka itu orang, karena Ramadan datang untuk membersihkan dosa. Sekarang Pak, urusan dosa kita dengan Allah beres dengan puasa Ramadan misal. Makanya kata Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dami. Puasa Ramadan beres urusan kita dengan Allah. Dengan manusia? Dengan manusia beres dengan puasa, Pak. Kita punya masalah dengan orang, ribut dengan orang, berantem dengan orang, punya dosa sama orang, beres dengan puasa. Kira-kira Pak? Belum beres Pak, karena harus
minta maaf sama yang bersangkutan. Maka untuk supaya relate nih Pak, supaya match nih, Ramadan menghapuskan dosa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan puasa, maka supaya dengan sesama manusia kita tidak punya dosa, disuruh maaf-maafan sebelum Ramadan. Disuruh maaf-maafan sebelum Ramadan, salam sama sebelum Ramadan. Jadi dengan manusia selesai, dengan Allah selesai Pak. Bereslah bulan Ramadan Pak. Kan bersih nih, nggak punya masalah, tinggal bikin masalah baru. Ya tinggal menikmati Pak kehidupan yang harmonis, selesai Pak. Itu targetnya. Makanya kenapa suka ada tradisi salam-salaman, maaf-maafan. Itu bagian dari pelaksanaan dalil umum Pak. Memang dalil secara khusus tidak ada. Kan yang penting ada dalil, kan tidak dijelaskan pokoknya harus ada dalil khusus, nggak begitu Pak. Dalil itu mau dalil umum boleh, dalil khusus boleh, nggak ada masalah. Yang penting urusannya tetap itu dalil. Dalil itu gini Pak, ini saya perjelas dalil. Dalil itu adalah alat yang digunakan biar kita paham, biar kita ngerti. Perlu ada dalil namanya untuk menunjang pemahaman kita. Contoh Pak, saya pengen ke Bandung, saya harus lewat jalan mana nih Pak? Saya pengen ke Bandung, saya harus lewat jalan Cipularang. Saya pengen ke Garut Pak, saya harus lewat Cileunyi, Cicalengka, Nagrek, Leles, Kadungora, baru nyampe Garut. Saya pengen ke Garut Pak, tapi saya lewat Cipali, nyampe mana Pak? Saya pengen ke Garut, tapi lewat Cipali, nyampe mana Pak? Nyampe sesat, nyampe nyasar itu. Itu nggak ketemu Pak, antara tujuan dengan dalil nggak ketemu. Maka dalil pastikan alat untuk sampainya kita kepada pemahaman. Kita pengen paham, ada nggak keterangan kalau kita boleh salam-salaman dan boleh maaf-maafan? Ada Pak, tapi dalilnya dalil umum, bukan dalil khusus. Yang penting kan dalil, karena memberikan pemahaman. Ini gara-gara nggak ada dalil umum langsung bidah, dolalah, finar, nggak gitu juga Pak. Ada dalilnya. Dan dalil tidak hanya teks Quran dan Sunnah. Ini perlu digarisbawahi Pak. Dalil itu tidak hanya teks Quran dan Sunnah. Nggak harus itu Pak, dalil itu. Kalau orang masih nanya dalil, pokoknya harus Quran dan Sunnah, melanggar Sunnah Pak itu. Saya ulang nih kalimatnya. Orang Pak yang meminta dalil hanya Quran dan Sunnah, di luar teks Quran dan Sunnah ditolak sebagai dalil, itu melanggar Sunnah. Saya kasih contoh Pak. Di zaman Nabi Pak, Mu'ad bin Jabal ditugasin ke Yaman. Kata Nabi, Mu'ad kamu ke Yaman ya, dakwah di Yaman. Orang sana belum masuk Islam, belum banyak yang Islam. Ente dakwahin sampai mereka menyatakan syahadat. Kata Mu'ad, siap. Tapi Nabi nggak bisa ngutus asal ngutus Pak. Nabi harus tahu dulu kompetensi seorang Mu'ad bin Jabal. Nabi nanya, dites dulu, mungkin bahasa kita fit and proper test gitulah. Untuk Mu'ad bin Jabal, layak nggak dia diutus ke Yaman? Dites sama Nabi Pak. Mu'ad, saya mau nanya, kalau di Yaman ada masalah yang ente hadapi, fenomena di masyarakat Yaman ente hadapi, ada persoalannya. Karena kita harus paham Pak, Madinah dengan Yaman beda secara sosiokultural, beda itu. Di Yaman ada masalah, ente mau ngapain tuh sama orang Yaman kalau ada masalahnya? Saya akan cari dalam Quran untuk memberikan solusi buat mereka. Kata Mu'ad. Kata Nabi, kalau kamu nggak nemu jawabannya di Quran, bukan nggak ada Pak, nggak nemu. Bukan tidak ada, tapi tidak nemu. Karena Quran harus menjawab semua persoalan. Kalau nggak ada yang bisa dijawab oleh Quran, berarti Qurannya bermasalah. Nggak nemu, ini kan tergantung kapasitas orang memahaminya. Nggak nemu Pak di Quran. Kata Mu'ad, saya cari di hadis. Kalau nggak ketemu di Quran, saya cari di hadis. Misal Pak, ada masalah apalah yang sifatnya tidak ada teks dalam Quran. Misalkan kayak mandiin jenazah Pak, di Quran ada nggak itu? Nggak ada Pak. Nguburin jenazah nggak ada. Memberikan apa, mengkafani jenazah nggak ada. Sholat jenazah aja nggak ada di Quran. Semuanya penjelasannya di hadis. Kalau saya nggak nemu di Quran, kata Mu'ad, saya cari di hadis. Saya cari di hadis. Kata Nabi, kalau di hadis juga ente nggak nemu, gimana cara jawabnya? Mu'ad diem tuh Pak. Gimana? Di Quran nggak ketemu, di hadis nggak ketemu. Kan itu doang yang saya tahu.
Kata Mu'adz, an ajtahida birra'yi, saya akan berijtihad dengan pemikiran saya, dengan akal saya. Kalimat an ajtahida dalam kurung Pak, ijtihad, orangnya disebut mujtahid, saat itulah ada yang namanya otoritas ulama bernama mujtahid. Di Quran nggak ketemu teksnya, di hadis nggak ketemu teksnya, mujtahid urusannya Pak. Masalah ada di depan mata, teks di Quran tidak ada, teks di hadis tidak ada, terus gimana solusinya Pak? Sedangkan soal butuh jawaban, tapi di teks Quran nggak ada, di teks hadis nggak ada atau nggak ketemu, maka si orang ini, ulama ini harus berijtihad. Produk ijtihad itu ada dua Pak, yang disepakati. Satu, ijma'. Itu produk ijtihad. Jadi karena ijtihad itu adalah dalil, Pak, saya ulang, ijtihad itu dalil, Pak. Quran dalil, sunnah dalil, nggak ketemu di kedua teks ini, maka berijtihad. Berarti ijtihad itu adalah dalil yang dimiliki Mu'adz bin Jabal untuk kasih jawaban kepada orang-orang Yaman. Maka dalil tidak hanya teks Quran dan hadis, ijtihad ulama juga itu dalil. Produknya ijma' dan qiyas. Ini orang udah nyebutin kata Imam Syafi'i aja belum jadi dalil, Pak. Itu dalil. Bapak kunut subuh kenapa mengikuti pendapat Imam Syafi'i, itu dalil. Bapak kemudian ada kunut witir 15 hari terakhir bulan Ramadan mengikut Imam Syafi'i, itu dalil. Kenapa? Hasil ijtihad Imam Syafi'i. Itu dalil. Dalil utama Quran Sunnah kalau nggak ketemu, ada ijma, ada qiyas, ada qaul sahabat, ada maslahatul mursalah, ada uruf, ada istihsan, Pak. Banyak tuh dalil. Ada syadud dari'ah, itu dalil. Jadi kalau cuman Quran Sunnah mentok dalil, sempit Pak pemahamannya. Karena tidak semua persoalan ada teks Quran, ada teks hadisnya. Repot Pak nantinya. Saya tanya Pak, hari ini ada bank sperma nggak Pak? Hari ini ada bank sperma nggak? Ada bank sperma Pak? Ada ya? Ada orang Cianjur Pak, perempuan, pengen punya anak turunan Korea, tapi nggak mau nikah sama orang Korea. Datang ke bank sperma, mesen ke, saya pengen punya anak Korea. Diambil pas sperma orang Korea nih di bank sperma, disuntikin, masuk, hamil, punya anak Korea tuh Pak. Namanya Cecep, Lee Min Ho. Apa? Karena Sunda sama Korea. Bisa Pak? Ini bisa apa? Bisa maaf. Nggak, maksudnya itu ada orang gitu Pak. Kan itu bank sperma Pak. Kalau nyari teks di Quran ada nggak itu? Nggak ada Pak. Teks hadis? Nggak ada. Ulama harus ijtihad, gimana hukumnya ini? Dibilang perzinahan, nggak ada aktivitas ember masuk sumur. Kan jinah zaman Nabi kan ember masuk sumur Pak. Paham ya maksudnya? Kan Nabi kan ada orang pezina, kan ada orang zina, ada Rasul, saya zina, tolong rajam saya. Kata Nabi, kamu zina? Ya Rasul, beneran seperti ember masuk sumur. Iya, itu kan ilustrasi saja, kiasan itu. Maksudnya begitu zina Pak. Ini kan bank sperma Pak, nggak ada, jadi disuntikin aja kan begitu. Zinanya di mana? Tapi spermanya bukan punya suaminya, nah itu persoalannya. Spermanya bukan punya suaminya. Kan sekarang ada Pak, anak pengen turunan Inggris, nyari sperma Inggris. Ada orang pengen turunan apa? Nyari, yang nggak ada orang nyari sperma Indonesia. saya belum nemu ya. Saya kurang tahu kenapa orang nggak mau. Saya kurang mau. Kalau Korea, Inggris ada, Pak. Ada. Uzbek mungkin ada ya. Allahu a'lam. Nah itu kan tidak ada Pak persoalannya di zaman Nabinya. Harus ada solusinya. Itu hasil ijtihad nantinya Pak. Hari ini kita masuk tol Pak, ada etol, ada emani. Kan kita tinggal tapping selesai, Pak. Itu kan dipersoalkan oleh fikih ekonomi. Bagaimana penjelasannya? Di Quran nggak ada teksnya, di hadis nggak ada teksnya. Tapi nanti ada dalil-dalil umum yang digunakan. Jadi ngomongin dalil, Pak, tolong jangan hanya nanya Quran dan hadis. Karena dalil tidak hanya dua saja. Ada qaul ulama, ada qaul sahabat, ada ijma, ada qiyas, ada maslahatul mursalah, ada istihsannya Imam Abu Hanifah, ada uruf. Pak, uruf itu bisa jadi dalil, kebiasaan. Contoh Pak, Bapak kalau ada jual beli Pak, ada jual beli nih, hukum fikihnya nih, yang dasar hukum jual beli. Bapak
bayar dulu harga barang baru dipakai atau pakai dulu baru dibayar? Bayar dulu baru yakin Pak? Bapak masuk restoran Padang, makan dulu bayar dulu. Hah? Makan dulu bayar dulu. Makan dulu, habis makan baru bayar, itu gimana itu jelasinnya? Aturan kan akan dulu, saya terima nasinya, saya serahkan uangnya, baru Bapak makan. Kayak di rumah makan Ampera, Bapak mesen dulu ayam 2 baru ditaruh di kasir, bayar, baru tungguin Pak, nanti dikasih oleh pelayannya, itu baru tuh. Tapi rumah makan Padang kan makan dulu baru bayar, warteg makan dulu baru bayar. Gimana Pak nih? Haram atau tidak nih? Itu namanya uruf Pak, kebiasaan. Uruf itu kebiasaan, al-urfu itu kebiasaan. Orang kita Pak udah biasa, sama-sama ridho, karena prinsip dalam transaksi jual beli adalah antolodin, keduanya sama-sama ridho. Yang punya makanan ridho, dimakan dulu, toh dia tahu tunjang harganya berapa, rendang harganya berapa, dia tahu Pak. Makan apa Pak? Tunjang 20.000. Makan apa Pak? Kakap 85.000. Jadi dia apa? Makan dulu Pak, karena dia sudah tahu harganya, dia ridho, silakan makan dulu, ntar bayarnya belakangan. Makanya pintunya cuma 1 Pak, nggak 5, supaya nggak kabur. 1 aja. Ntar kalau pintunya 5 dia masuk sini, keluar sono Pak itu. Nah sini doang, rumah makan Padang cuma 1 pintu Pak, masuk keluar di situ juga ini. Nah itu supaya orang, maksudnya gini Pak, uruf itu kebiasaan, itu masing-masing punya, Di Arab Saudi Pak punya kebiasaan, di Indonesia punya kebiasaan, masing-masing punya kebiasaan, dan itu bisa jadi dalil. Jangan sampai kita hidup menolak kebiasaan yang ada. Makanya Nabi melarang itu. Nabi melarang hidup itu tuh khilaf dengan keumuman orang-orang gitu Pak. Itu dilarang oleh Nabi. Jangan jadi orang-orang yang terpisah dengan lingkungan masyarakat sekitar. Orang-orang pakai A, kita pakainya B. Orang-orang pakai C, kita pakainya E gitu. Jadi pengennya beda aja, itu enggak boleh sebetulnya. Karena dia melanggar dalil Pak, melanggar uruf itu namanya. Jadi jangan semangat pengen beda, semangatnya pengen sama. Ya kecuali kalau bedanya bagus, positif, silakan lah. Yang lain nggak tahajud, dia tahajud tuh bagus itu, bagus. Ini bedanya kemana-mana gitu. Nah hadirin ikhwatimah rahimah, itu dalil. Hal ini Pak perlu di-cleankan, dibersihkan. Dalil itu tidak hanya Quran dan Sunnah, ada juga ijma, ada juga qiyas, ada juga yang lain. Maka kalau ingin ngaji tentang dalil, saran saya jangan ngaji sekedar di YouTube atau sekedar kajian begini Pak. Ngaji usul fikih sampai beres. Saya sarankan ini Pak. Kalau orang pengen ngerti dalil, tolong ngaji dulu usul fikih sampai beres, baru ngomongin dalil. Ini baru khatam juz amma. Sudah langsung mana dalilnya? Sama aja belum beres ini gitu. Dalil bingung kita jawabnya Pak. Jadi tolong Pak, ini bukan merendahkan, tapi prinsipnya memang untuk memahami konstruksi dalil, tolong ngajinya usul fikih. Karena dalil di situ dibahasnya Pak. Kapan ini jadi dalil, kapan ini nggak jadi dalil gitu. Sampai ada kaidah gini Pak, kalau dalil itu ihtimal, ini contoh Pak, dalil itu ihtimal itu memungkinkan, ada beberapa kemungkinan, maybe yes, maybe no. Maybe yes, maybe no. Kemungkinannya ada 2 dalil ini. Maka dia gugur jadi dalil, Pak. Gugur jadi dalil, nggak bisa jadi dalil. Karena dalil itu harus punya penjelasan yang pasti, minimal, Pak. Ini bisa dipakai buat beberapa item, clear, Pak. Tapi kalau ini bisa, ini enggak, ini bisa, ini enggak, itu ihtimal namanya. Dia gugur jadi dalil. Maka itu kalau ngaji dalil tetap sekali lagi harus ngaji usul fikih, supaya kita punya pemikiran yang tepat, punya pemahaman yang tepat, dan ujung-ujungnya Pak, kita bisa punya kebersihan hati. Minimal lihat orang yang berbeda itu tidak sampai langsung, wah ini langsung pelaku neraka, kan nggak gitulah. Jadi kita akan lebih punya kebersihan hati melihat perbedaan yang ada. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, sudah. Jadi saya langsung tutup. Baik, hadirin ikhwati rahimakumullah, saya rasa sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.